Jadi setelah itu nanti insya Allah akan saya ijazahkan ngecek gangguan gaib di tubuh kalian. Jadi hanya dengan segelas air minum ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala sayyidil habibil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal. Jadi setelah itu nanti insya Allah akan saya ijazahkan ngecek gangguan gaib di tubuh kalian. Jadi hanya dengan segelas air minum ya. Baik para sahabat semua yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita akan memulai acara ijazahan hanya segelas air untuk mendeteksi gangguan gaib di tubuh panjenengan semua, di tubuh kita semua. Jadi apakah memang ada sih gangguan gaib di tubuh kita? Nah, kita ngecek hanya menggunakan air. Ya. Caranya adalah yang pertama, jadi pertama bisa untuk ngecek gangguan gaib. Yang dimaksud untuk gangguan gaib ini minimal ada 4. Pertama, bisikan korin. Karena kita tahu ma minkum min ahadin illa wa qad wukila bi qarinu minal jinni wa qarinuhu minal malaikah. Yang kedua adalah gangguan masus syaitan, yaitu kesempelan. Kemarin kita di JRA official sudah disebutkan bahwa oleh Mbah Gofar bagaimana secara logika, secara ilmiah jin itu memang bisa masuk ke tubuh manusia, bukan sugesti. Bukan sugesti, saya ulangi, jin bisa masuk ke tubuh manusia secara sains. Itu bukan sugesti. Dan ini nanti ada masus syaitan. Tandanya apa? Tandanya adalah mudah marah, sering lupa rakaat salat dan was-was. Yang ketiga adalah sihir. Jadi atau yang keempat ain. Tapi ain ini sangat sulit untuk dideteksi menggunakan ini karena biasanya ain itu terjadi pada anak kecil, orang cerdas dan kulit putih. Jadi alhamdulillah kalau Mbak Arbain kayaknya tidak bisa kena ain, kayaknya. Karena ain itu syaratnya harus mudah dipuji, gitu loh. Kalau makanya kita yang hitam-hitam ini alhamdulillah syukur nggak ada yang muji. Ini kumismu kalau selalu mencolok itu bisa dipuji orang. Ini makanya diperpanjang nih. Nah, biar dipuji. Mungkin biar gak dipuji. Kalau dipotong nanti ya dipuji. Baik para sahabat, dan jika bisa juga untuk ngecek ketuntasan gangguan gaib yang masuk ke tubuh Anda. Jadi misalkan Anda belum punya keturunan sebagaimana yang saya sampaikan, nanti untuk ngecek itu bisa. Atau kalian kena sihir, apakah sihirnya sudah selesai atau belum? Bisa. Insyaallah biidznillah. Tentu kalau sihir ini harus dilawan sebagaimana kata Imam Fakhrul Razi, sihir itu harus dilawan dengan mukjizat. Sedangkan mukjizat itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala untuk rasulnya. Jadi sihir tidak dilawan dengan tenaga dalam seperti atraksi yang sering kita lihat ya kan di YouTube. Sihir tidak dilawan dengan herbal. Sihir tidak dilawan dengan seperti ada peruqyah yang sering pakai herbal, sihir santet, herbalnya ini. Enggak. Sihir dilawan dengan mukjizat. Bukan pakai sugesti. Karena sugesti bukan mukjizat. Sihir dilawan dengan mukjizat yaitu Al-Qur'an. Baik, langsung saja. Caranya adalah nanti kita baca Fatihah kepada tawasul dulu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kepada Nabi Khidir, atau langsung kepada Nabi Khidir dulu, kepada Sultan oleh Syekh Abdul Qadir Jailani, dan kepada Man Ajazani. Nanti sampean siapkan air dulu, siapkan kresek, dan kalian syarat berobat dengan Quran harus percaya Al-Quran syifa. Dan ini yang memberi syarat adalah Allah Subhanahu wa taala, qul huwa lil ladzina amanu hudaw wa syifa. Bagi praktisi ruqyah yang sekarang ini posisinya B, misalkan B, artinya belum boleh ngeruqyah, insyaallah dengan deteksi ini insyaallah bisa A ya. Walaupun secara tidak langsung, tapi coba kalian ngecek nantilah. Insyaallah binillah, mudah-mudahan bisa A. Artinya A ini bukan bersih, bukan. Enggak ada orang bersih. Wala tuzakku anfusakum. Jadi A ini hanya sebagai tanda kutip legalitas bisa boleh ngeruqyah itu aja. Sebagai rasa sayang kita, bahkan kategori B itu justru menjadi satu kategori yang itu perwujudan sayang kita kepada kalian. Ya, seandainya setiap orang yang diijazahi ruqyah boleh ngeruqyah, ini malah mengkhawatirkan. Misal, saya ada orang nih kena santet nih, saya diam aja tuh, tak biarin misalkan. Biarin kena santet. Saya tahu kena santet,
Karena secara gelagat jadi dari karakter itu bisa dibaca. Itu saya cuman kamu boleh ngeruqyah. Nah itu tambah parah nanti. Malah justru saya mendolimi dia karena saya memaksa dia masuk ke dalam lubang wala tulikum biaidikum illa tahlukati wasinu. Jadi malah membinasakan dia. Artinya saya menjerumuskan dia ke permasalahan, masalah sihirnya aja belum selesai, maka saya bolehkan ngeruqyah nangani santet. Malah nanti ke santetnya masuk lagi pesantet jadi orang yang kedua dan ketiga dan seterusnya. Maka sekali lagi kategori B itu adalah wujud kasih sayang saya kepada panjenengan semua, supaya panjenengan darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalah, ad-dararu yuzalu, bahaya itu dihilangkan. Baik, silahkan panjenengan semua siapkan air dulu, siapkan kresek. Caranya adalah nanti langsung dipraktek. Saya ulangi, nanti langsung dipraktek, dan panjenengan apapun yang reaksi ya langsung tanyakan, dan saya bertanggung jawab 100%. Saya ulangi, saya bertanggung jawab sepenuhnya kepada panjenengan semua ya, termasuk kameramen atau siapapun juga bisa ya mencoba ini. Dan nanti panjenengan semua kalau terjadi reaksi, saya mohon maaf jangan ngeruqyah dulu besoknya sampai tidak ada reaksi sama sekali. Insya Allah dengan seperti itu panjenengan semakin hari semakin sehat. Kita nggak usah berpikir jin dulu. Kita yakin adalah Al-Quran syifa, obat bagi penyakit panjenengan. Udah itu aja, selesai. Dan nanti kalau ada memang tidak ada reaksi, terus kemudian muncul benjolan, Anda siapkan tanah di depannya. Saya ulangi, siapkan tanah. Ambil tanah, nggak pakai air berarti. Enggak, kalau ada benjolan, misal ini di sini ada benjolan tuh. Di sini ada benjolan. Atau di kepala ada benjolan, atau di dada ada benjolan. Siapkan tanah, kasih piring. Kita akan doa dengan doa yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi sebelum kita praktek, siapkan kresek, air dan tisu serta apa? Tanah kalau ada benjolan. Sudah siap? Bismillahirrahmanirrahim. La hadratin Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syai'ul lahumul Fatihah. Jadi ini tidak seperti di pelatihan biasanya begini ya. Ini langsung aja di sini jarak jauh tidak apa-apa. Yang terpenting adalah niat saja. Ya. Yang penting jangan deket ini. Ini kan nanti karbon dioksida masuk. Jadi agak jauh. Tapi kata kuncinya adalah kalau ruqyah yang pertama adalah niat sebagaimana niat orang-orang soleh, niat Sadatus Sufiyah, Muassis Nahdlatul Ulama, dan orang-orang soleh lainnya. Dan kita Al-Fatihah dulu juga kepada Nabi Khir Bal Ibnu Makan dan Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Jailani wa man ajazani lahumul Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Baik, ini bisa dilihat saya coba kameranya tolong di zoom biar mereka biasa fokus. Jadi cukup perhatikan, kita hanya cukup sebagaimana yang sering saya ajarkan ya, hamdalah, sholawat, dan surat Al-Hijr. Yang ini andalannya praktisi Jira ini. Al-Hijr 3435. 3435. Ini bahkan tukangnya juga praktek ini langsung ini. Ya, yang jomblo. Saya tanya dulu ini, ada keluhannya enggak? Keluhannya apa? Orangnya kalau sering. Sebentar, ini kita akan tanya, ini mumpung ada di sini. Saya tanpa settingan loh ya. Ini tanya dulu, coba tanya keluhannya apa deh. Ada kan celana pendek itu, tapi nggak apa-apa wis. Coba punya keluhan enggak itu? Ini Mas, bentar. Tangan sini aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Benarkan nama saya Muhammad Abdul Aziz. Saya punya keluhan kalau saya suka sama seseorang tuh pasti sering ditolak gitu.
Allah, Allah. Betul. Kenapa ditolak? Jangan nangis dah. Mau nangis dia. Usianya berapa usia? Usia 29 kalau enggak 30. Kelahiran Lupa usiamu sendiri. kelahiran 91 niku. Dua nangge 29 menjelang 30. Oke, keluhan fisiknya apa? Keluhan fisik. Keluhan fisik tuh sering gampang marah-marah, gampang emosi lah. Nah itu penyebabnya. Nggih. Tahu ya. Ya gampang cemburu lah intinya. Udah gitu aja Gus, makasih. Karena kalau disebutkan lagi nggak ada selesainya kan, termasuk banyak masalah dia. Allah, Allah. Ya seperti ini pemirsa. Jadi para sahabat semua, kenapa saya tidak memberikan orang yang jomblo? Karena dia sendiri masih lagu gitu loh. Sedangkan di Ruqyah Masal itu bagi yang belum punya jodoh. Ya kan? Di saya dulu Ruqyah itu belum nikah. Belum nikah. Itu sudah dari dulu sudah deteksi buhul sudah biasa dari dulu. Dan itu apa namanya? Ya intinya sudah dari dulu. Dan saya tidak ngejazai orang umum karena waktu itu masih jomblo. Makanya orang jomblo itu harus ya sifat marahmu harus dibuang dulu. Jadi jangan menyalahkan setan dulu. Ma asabatkum min musibatin famin nafsik. Salah kita dulu. Jangan menyalahkan setan dulu. Ya. Yang kedua adalah nanti kalau marah biasanya ada sesak di dada atau kepala sering pusing. Pilihannya dua. Mana yang kamu sering sesak di dada, ya kan? Dia ini memarah. Jadi tidak mungkin suatu psikologis tidak berdampak fisik. Maka dia juga. Nah, jadi intinya nanti sesak nafasmu itu biar keluar. Ya, siap ya? Oke. Baik para sahabat semua yang di rumah, bagi yang punya keluhan silahkan lakukan ini di rumah. Dan nanti mohon maaf itu continue ya, tidak hanya kali ini tapi juga nanti setelah ini proses deteksi ini kita akan lakukan deteksi yang kedua. Dan nanti kalau ada masalah silahkan komen ya. Komen tolong maaf, komennya yang detail biar saya paham. Nanti insya Allah saya akan komen pada video kali ini. Kalau yang dulu-dulu saya jarang komen, tapi insya Allah untuk video kali ini saya akan komen dengan serius. Saya akan konsultasi dengan serius gratis. Dimana yang di sana kan konsultasi ruqyah hanya konsultasi 9 juta, 7 juta. Santet hanya dikun, fayakun 7 juta setengah. Sembuh enggak? Ya enggak sembuh, wong towernya masih ada. Enggak sembuh-sembuh, itu hanya di depan kamera. Nanti insya Allah saya akan komen gratis ya. Maksudnya komen gratis sampean nih loh dijawab gratis insya Allah. Oke, sediakan air dulu. Oke, sebelum sediakan air kita karena gangguan gaib harus deteksi dulu. Siap? Siap ya, deteksinya di mana? Oke, semua praktisi ziarah dimanapun berada. Dan ini umum. Sekali lagi ijazahan saya ini bukan untuk praktisi ziarah tapi untuk umum kaum muslimin dimanapun berada, kecuali ijazah ruqyah ya. Kalau ini ijazah jadi praktisi ziarah harus harus ikut pelatihan supaya talaqi secara langsung. Baik, kita akan minta ini metode yang kita lakukan untuk deteksi gangguan gaib ya. Ada kan sebagaimana sering saya sampaikan, untuk deteksi gangguan gaib itu ada 5 cara. Pertama raga sukma, yang dua mediumisasi, yang ketiga dengan mendirikan pasien, yang keempat dengan istilham, yang keempat adalah doa. Dan yang kita tinggalkan 4 ini kita tinggalkan karena agak lama begitu loh. Dan modalnya mahal kadang-kadang ya kan. Gak usah pakai aneh-aneh. Tapi yang tercepat, mudah, simple, masya Allah luar biasa adalah metode doa. Karena itu tadi. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Baik, kita akan lakukan diagnosa dengan berdoa kepada Allah. Karena kalau ada gangguan gaib, baru nanti setelah kita deteksi, saya akan coba analisis, kemudian kita akan keluarkan dengan metode air, segelas air. Siap? Siap para sahabat ya? Oke, sekarang para sahabat, tangan kirinya ditempelkan di paha,
tangan kanannya menghadapkan ke atas begini. Kalau bisa dilihat sebentar, ya seperti itu. Ya coba tangannya agak mundur sedikit tangannya. Nah, tanganmu dah begini, ya kan? Pejamkan mata. Nanti apapun yang Anda rasakan, nanti coba komen ya. Kalau kamera kalian, HP kalian ini gerak-gerak, tolong diletakkan di tempat yang baik dulu. Karena nanti berpotensi akan tangan kalian gerak-gerak, dan sekitar kalian tolong amankan dulu. Amankan sekitar kalian. Cangkulkan, diamalkan itu cangkulnya, cangkulmu loh nanti. Nah, oke. Terus setrum juga diamankan dulu ya. Insyaallah Allah akan menunjukkan tempat pusat gangguan pada diri kalian. Oke, pejamkan mata. Menunduk. Nyambung hati ke Allah, ka'annaka tarah, seakan-akan kalian melihat Allah. Ini yang disebut ihsan, anta'budullaha ka'annaka tarah fa illam takun tarah fa innahu yarak. Dan berdoa kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Tirukan saya semuanya yang di rumah dan juga yang ada di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya Allah, ya Allah, jika dalam tubuh hamba ada gangguan gaib atau gangguan bangsa jin atau sihir atau ain, ya Allah, hamba mohon kepadamu. Ya Allah, hamba mohon. Ya Allah, hamba mohon. Ya Allah, tunjukkanlah, perlihatkanlah, zahirkanlah kepada hamba pusat gangguan dalam tubuh hamba. Tunjukkan ya Allah, tunjukkan ya Allah, tunjukkan ya Allah. Amin. Innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Wa subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Tarik nafas, keluarkan mulut, fokus ke tangan kanan. Fokus ke tangan kanan, nyambung tetap hatinya, nyambung kepada Allah, tetap pejamkan mata, nyambung ke tangan kanan. Fokus ke tangan kanan, nyambung hatinya ke Allah, minta ditunjukkan ke Allah pusat gangguan. Dalam hitungan ketiga, kemanapun pikiran atau tangan Anda mengajak Anda, ikuti 1, 2, 3. Kemanapun dia mengarahkan Anda, ikuti energinya, sekecil apapun energinya. Ikuti terus. Ikuti terus, sekecil apapun, dan ingat lokasinya. Allah akan menunjukkan pusat gangguan di tubuh kalian. Terus ikuti energinya, kemanapun energi itu. Alimul ghaibi wasyahadah warrahmanur rahim, la tudrikul absar wa huwa yudrikul absar wa huwal latiful khabir. Ainama takunu ya'ti bikumullahu jami'a, innallaha ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, permudahkanlah saudara-saudara saya ini ya Allah untuk menemukan pusat gangguan dalam tubuh mereka. Ingat lokasinya, saya ulangi, ingat lokasinya, dan entah mengapa tarikan itu semakin kuat, dan ingat lokasinya. Dan jika Anda ketarik ke satu lokasi, ikuti dan angkat tangan kanan Anda terus. Baik, dalam hitungan ketiga buka matanya. 1, 2, 3, buka matanya, ucapan hamdalah, alhamdulillah. Tarik nafas, keluarkan mulut, buang energi negatif yang nempel di tangan kanan Anda. 1, 2, 3.
buang, bismillah, buang ke atas lah, jangan ke orang. Nah, baik para sahabat, saya akan tanya dulu sebelum kalian bertanya, saya akan jelaskan. Saya ulangi, sebelum kalian bertanya, saya akan jelaskan. Jika kalian nanti ketarik ke depan rumah, atau samping kiri kanan rumah, atau belakang rumah, itu dimungkinkan kalian itu indikasi sihir. Ya, indikasi sihir. Nah, tandanya apa? Kalian bagian belakang sakit, kepala pusing, kumbung berat, tulang ekor panas. Begitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, jika kalian ketarik ke kamar, ya kan? Ketarik ke kamar kalian, ketarik ke satu pohon, ketarik ke sumur. Nah, kalau sumur memungkinkan juga sihir. Ketarik ke selokan, ketarik di satu tempat, misalkan kantor, misalkan ruangan, kamar mandi, maka itu kalian masuk syaitan, khefemfelan. Kalau kalian ketarik satu, tiba-tiba nampak wajah kalian, satu orang wajah nampak begitu, bisa jadi kalian benjolan yang di leher kalian itu ain dari orang tersebut. Wallahu a'lam. Ini hanya bisa jadi. Maka solusinya adalah SOP dijalankan, tetapi bisa menggunakan air nanti. Oke? Nah, begitu kira-kira sedikit penjelasan. Pertanyaannya, sebelum saya akan baca komentar, saya tanya dulu yang di sini. Dia ini pasti marah-marahnya bukan karena pribadi. Ini tanya dulu, ketarik kemana? Ingat-ingat, bayanganmu kemana? Pikiranmu tadi? Pikiran. Ingat-ingat loh. Melayang. Jadi ada beberapa orang yang tidak konsentrasi. Ada beberapa yang mereka masuk rumah tiba-tiba tertutup, dan kalau tertutup hitam gelap gitu, memungkinkan itu memang sihirnya sudah lama. Kalau sihir itu sudah lama, ya, maka si khodam ini akan menggunakan ilusi. Namanya ilusi. Ilusi itu tidak harus dari pesulap atau orang hipnoterapi. Tapi setan juga memberi ilusi bisa. Sihir juga memberi ilusi bisa. Mana dalilnya? Yukhayyalu ilaihi bisihrihim annaha tas'a. Ketarik kemana tadi, Bang? Nah, tarik KTM. Yang kamu cek rumahnya siapa? Oh, tak kira rumahnya. Baik, setelah itu saya akan lanjutkan ke metode selanjutnya, yaitu kita pakai air. Ya, caranya baca itu hamdalah, sholawat, baca Al-Hijr ayat 34, 35, kemudian berdoa kepada Allah, ya Allah, jadikanlah air ini sebagai media pengeluaran gangguan gaib dalam tubuh hamba. Jadi para sahabat yang ketarik ke ruangan, ke sumur, ke kamar, ke depan rumah, pasti itu gangguan gaib. Saya ulang, bukan sugesti, bukan. Itu pasti gangguan gaib. Karena metode doa, kamu kok masih ragu, berarti sampean imani ke Allah ya kurang, harus dibenari lagi kan. Oke? Ada setan yang berusaha untuk membujuk kalian untuk ragu. Wong sudah doa kok masih ragu gitu loh maksudnya. Setelah kita doa, nanti kalian baca ayat Yasin ayat 7 ya, ayat Yasin ayat 2 ayat terakhir. Sedangkan Al-Hijr tadi para sahabat dibaca cukup 3 kali ya, pakai nafas biasa aja. Qala fakhruj minha fa innaka rajim wa inna alaikal la'nata ila yaumiddin. Oke, kalian siap? Kalau siap, harus yakin Al-Quran syifa, siap mengeluarkan penyakit. Kalian yang jengkel kepada siapapun, maafkan. Sarannya 3 ini ya. Siapkan air di depan kalian, pejamkan mata, menunduk, niat berobat dengan Al-Quran. Tirukan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma
shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim bil alamin innaka Hamidum Majid. Bismillahirrahmanirrahim. Qala fakhruj minha fa innaka rajim wa inna 'alaika al-la'nata ila yaumiddin. Dirukan. Qala fakhruj minha fa innaka rajim wa inna 'alaika al-la'nata ila yaumiddin. Jika kalian tidak bisa mengucapkan saya, maka cukup dengarkan. Qala fakhruj minha fa innaka rajim wa inna 'alaika al-la'nata ila yaumiddin. Qala fakhruj minha fa innaka rajim wa inna 'alaika al-la'nata ila yaumiddin. Qala fakhruj minha fa innaka rajim wa inna 'alaika middin. Qala fakhruj minha fa innaka rajim wa inna 'alaika al-la'nata ila yaumiddin. Qala fakhruj minha fa innaka rajim wa inna 'alaika al-la'nata ila yaumiddin. Ya Allah, jadikanlah air yang sudah hamba bacakan ayat-ayat-Mu ini sebagai media pengeluaran semua gangguan gaib maupun gangguan lainnya, baik penyakit yang zahir maupun yang batin. Amin. Dengan kuasa-Mu, dengan izin-Mu, dengan berkah ayat-Mu, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'u wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidul zalimina illa khasara. Ya Allah, kabulkan hajat kami, kabulkan doa kami. Amin. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Tiup ke air, minum. Bismillahirrahmanirrahim. Ucapkan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah sampai 3 kali ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kreseknya siapkan, pejamkan mata, menunduk. Menunduk. Niat dorong penyakitnya. Yang dada sesek tadi, niat didorong keluar. Gini, buka mulut aja. Niat didorong keluar. Buka mulut aja. Terus nyambung ke Allah. Terus, ya coba. Terus, biarkan keluar dia keluar. Yang membuat kamu marah-marah, biarkan keluar dia. Yang membuat kamu sesak, ya, yang membuat benjolan, kepalamu pusing, rahimmu bermasalah, kamu emosian, kamu malas. Terus sambil ditekan juga gak apa-apa. Ditekan pakai tangan kanan, usap-usap. Ya Allah, keluarkanlah gangguan gaib dalam tubuh hamba. Ya Allah, izinkan hamba untuk sembuh dengan kesembuhan yang tidak kambuh lagi. Amin. Ya Rabbal Alamin. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Tarik. Tarik. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar. Terus. Tarik tuh. Biar enggak sesek lagi. Terus. Biar enggak sesek terus. Yang batuk, yang tiba-tiba batuk itu di dadanya itu, yang membuat sesek, ditepuki. Sembuhkan hamba ya Allah. Dalam hatimu begitu. Sembuhkan hamba ya Allah. Sembuhkan hamba ya Allah. Terus. Enggak fokus ke sini. Terus. Tarik aja. Tarik terus. Kalau tiba-tiba ada kedutan, pegang, tarik. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar.
Bismillah. Allahu Akbar. Terus. Bismillah, Allahu Akbar. Terus diusap-usap. Baik, begitu para sahabat. Caranya lakukan itu nanti ya, terus menerus ya, terutama yang jomblo tadi lakukan terus menerus. Kalau jomblo seperti ini marah-marah, cukup seminggu pagi sore lakukan. Jadi cukup baca hamdalah, sholawat, Al-Hijr ayat 34 35 sebanyak 7 kali, minta doa kepada Allah, ya Allah jadikan air ini sebagai media pengeluaran gangguan gaib dalam tubuh hamba. Seperti itu. Jadi cukup mudah mengeluarkan gangguan gaib, ketempelan, santet dan seterusnya. Kalian menjadi tidak mudah karena kalian menjadi korban YouTube. Mengira bahwa santet itu harus dikeluarkan dengan totok, dengan herbal, dengan prana, reki, kundalini, darmo gandul, kandule Pak Darmo, tenaga dalam. Enggak. Jadi satu yang gangguan gaib harus dilawan dengan mukjizat, yaitu Quran, atau kalian isti'adzah kepada Allah sebagaimana Allah katakan, wa imma yang zaghannaka syaitan nasrun fasta'id billah innahu huwas samiul alim. Jadi kalau ada gangguan gaib, kata Allah, kuncinya ada dua. Yang pertama isti'adzah kepada Allah, yang kedua adalah dilawan dengan mukjizat. Ya, satu-satunya mukjizat yang masih tersisa di hidup yang kita lihat sekarang ini adalah Al-Quran itu sendiri. Yang mana tadi Al-Qurannya? Al-Hijr ayat 34 35. Demikian bagi panjenengan yang sekarang ada benjolan, ya saya ulangi, anak kalian ada benjolan, siapkan ya, tadi ada tanah, misalkan tanah yang suci tentunya ya, jangan tanah kandang kambing atau tanah kuburan. Ambil tanah, letakkan hidungmu, tiup ke tangan, begini, pegang ke tanah, tirukan saya, Bismillahi turbatu ardina hiriqati ba'dina yushfa bihi saqimuna biizni rabbina. 7 kali. Bismillahi turbatu ardina hiriqati ba'dina yushfa bihi saqimuna biizni rabbina. Bismillahi turbatu ardina hiriqati ba'dina yushfa bihi saqimuna biizni rabbina. Bagi yang ibu-ibu, mbak-mbak yang mium ya, mium, kanker, tumor, Bismillahi turbatu ardina biriqati ba'dina yushfa bihi saqimuna biidni rabbina. Bismillahi turbatu ardina biriqati ba'dina yushfa bihi saqimuna biidni rabbina. Terus usapkan, tiup dulu, utapkan ke tiupnya ini harus ada ludahnya sedikit ya, karena adanya tempat benjolan. Kalau kelenjar getah bening, pegang aja benjolannya itu, buka mulut, menunduk. Kalau dadamu ya, atau dadamu tadi diusap-usap ini, gerak-gerakkan biar nggak jadi pemarah dengan berkah air tersebut. Baik para sahabat, demikian sebelum saya tutup, mudah-mudahan sedikit ini ijazah hanya menaklukkan mengeluarkan ya, tentunya mengeluarkan gangguan gaib hanya segelas air bermanfaat. Demikian para sahabat, semoga bermanfaat. Saya ijazahkan media ini kepada panjenengan semua dengan kalimat ajaztukum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.